Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran yang kedua ini ada dua bab yang harus anak-anak ketahui dan pahami. Yang pertama yaitu tentang nama-nama Allah yang baik. Yang kedua adalah tentang kitab-kitab Allah. Ya, jadi ada dua materi yang harus kita pelajari hari ini. Tolong disimak dengan baik. Baik, mari sebelum kita mulai pembelajarannya, kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, langsung saja silahkan anak-anak buka bukunya Al-Hikmah halaman 14. Kita akan belajar di bagian yang pertama, yaitu tentang mengenal nama-nama Allah yang baik. Jadi materi kita ada 4 ya nak ya. Mengenal materi nama-nama Allah yang baik, kemudian memahami nama-nama Allah yang baik. Berikutnya mengenal kitab-kitab Allah. Kedua, memahami kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya, ya. Baik. Yang pertama adalah mari kita mengenal nama-nama baiknya Allah. Anak-anak sudah paham dulu ketika kelas 3, kelas 4 sudah belajar tentang yang namanya Asmaul Husna, ya. Jadi Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Cuma pada kelas 5 ini tidak belajar semua 99 itu. Hanya beberapa saja, yaitu cuma 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini. Apa saja? Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah Al-Mumit, artinya Allah Maha Mematikan. Yang kedua, Al-Hayyu, artinya Allah Maha Hidup. Yang ketiga adalah Al-Qayyum, artinya Allah Maha berdiri sendiri atau mandiri. Yang keempat adalah Al-Ahad, artinya Allah Maha Esa. Baik, kita awali dari yang pertama. Bagaimana cara kita untuk mengamalkan Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Mumit. Al-Mumit tadi artinya Allah Maha Mematikan. Bagaimana cara kita mengamalkannya? Yang pertama adalah anak-anak harus senantiasa ingat akan yang namanya kematian. Yang namanya mati itu pasti terjadi. Kemanapun manusia berlari, sembunyi, tetap akan dihampiri, didatangi dengan yang namanya kematian. Karena yang namanya semua makhluk yang bernyawa itu pasti akan mati. Oleh karenanya kita harus senantiasa ingat akan yang namanya kematian. Dengan cara bagaimana? Mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menuju kepada kematian itu. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara bertakwa, menjalankan semua perintahnya Allah. Apa saja? Ya sholat, ngaji, zakat, puasa, dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, meninggalkan larangan Allah. Tidak boleh berbuat jelek, mencuri, dan lain sebagainya. Dengan begitu maka kita akan siap untuk mati kapan saja. Yang ketiga, harus senantiasa berusaha supaya dan berdoa supaya nanti kelak ketika meninggal atau mati kita dalam kondisi husnul khotimah, artinya mati dalam kondisi baik. Baik ya. Yang kedua, Al-Hayyu, artinya Allah Maha Hidup. Artinya ketika nanti semuanya makhluk itu mati, hanya Allah yang hidup, tidak akan pernah bisa mati. Oleh karenanya cara meneladaninya, cara mengamalkan sifat Al-Hayyu ini, yang pertama kita juga harus senantiasa hidup dengan baik, hidup dengan sehat. Dengan cara bagaimana? Berbuat yang baik-baik, selalu makan makanan yang baik, yang halal dan bergizi, supaya hidup kita jadi sehat dan baik. Yang kedua, selalu berikhtiar, berusaha supaya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah suatu kebaikan, ya. Yang ketiga adalah senantiasa kita bertawakal kepada Allah. Artinya segala macam kehidupan ini kita pasrahkan kepada Allah, karena segala penentu itu adalah Allah. Selalu bergantung kepada Allah. Baik ya. Yang ketiga
adalah Al-Qayyum, artinya Allah Maha berdiri sendiri, mandiri. Cara kita meneladaninya, mengamalkannya adalah anak-anak juga harus senantiasa bisa menjadi orang yang mandiri. Semua pekerjaan kalau bisa dikerjakan sendiri, tidak bergantung kepada temannya, kepada orang tuanya. Sudah kelas 5, mencuci baju usahakan sendiri, ada kerjaan sekolah, tugas PR kerjakan sendiri, ada pekerjaan rumah kerjakan sendiri. Artinya tidak manja, ya. Makan, sarapan, tidur semuanya sendiri. Sudah kelas 5 harus jadi anak yang mandiri. Itu cara mengamalkan sifat Al-Qayyum. Berikutnya yang terakhir adalah Al-Ahad, artinya Allah Maha Esa. Artinya Allah itu harus yakin, dengan seyakin-yakinnya cara mengamalkannya adalah bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah. Perbuatan menyekutukan Allah itu namanya syirik. Orang yang menyekutukan itu namanya musyrik. Perbuatan musyrik atau syirik ini adalah perbuatan yang sangat berdosa besar. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik. Oleh karena itu, jangan sampai anak-anak berbuat syirik dengan cara apa? Percaya kepada jimat, percaya kepada tempat-tempat keramat, kepada keris dan sebagainya. Itu adalah semuanya musyrik, tidak boleh. Kita hanya boleh percaya kepada Allah. Baik anak-anak, itu materi pertama tentang nama-nama Allah yang baik. Ada 4 tadi, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Tolong diperhatikan baik-baik. Baik, mari yang kedua kita mengenal kitab-kitab Allah. Ya, materi yang kedua adalah mengenal kitab-kitab Allah. Kitab suci yang ada di umat Islam itu ada 4 yang wajib diimani dan diyakini keberadaannya. Karena rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Tidak sah iman seseorang kalau tidak beriman kepada kitab suci. Apa saja itu? Perhatikan baik-baik. Ada 4 kitab suci yang wajib kita yakini keberadaannya dan adanya. Yang pertama adalah kitab suci Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, berbahasa Ibrani, ya. Jadi kitab suci yang pertama, kitab suci Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa, bahasanya bahasa Ibrani. Yang kedua adalah kitab suci Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berbahasa Suryani. Yang ketiga adalah kitab suci Injil, diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, berbahasa Yunani. Yang keempat, yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran, yaitu kitab sucinya umat Islam. Kitab suci kita semuanya yang harus kita pelajari, kita baca, yang harus kita amalkan setiap hari. Ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, berbahasa Arab. Baik ya. Kemudian fokus belajar kitab-kitab suci kita pada pagi hari ini adalah pada kitab suci yang keempat, yaitu tentang kitab suci Al-Quran. Kita harus belajar tentang Al-Quran karena itu kitab sucinya umat Islam. Umat kita semuanya harus yakin dan tahu sejarahnya tentang segala sesuatu tentang Al-Quran. Apa itu? Baik, perhatikan baik-baik. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad pada tahun 610 Masehi. Ya, sudah lama sekali ya. Ayat yang pertama kali turun atau surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, turunnya ketika Nabi Muhammad sedang di Gua Hiro, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Ya, pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Berikutnya, Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad dan merupakan kitab suci bagi seluruh umat Islam sedunia. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tidak langsung 30 juz itu tidak, tapi berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, itu lamanya Al-Quran diturunkan dengan 2 periode. 13 tahun diturunkan Allah di Mekah, namanya surat-surat Makkiyah. 10 tahun diturunkan Allah di Madinah, namanya surat-surat Madaniyah. Ya. Berikutnya, Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat yang apabila kita membacanya itu termasuk ibadah.
ada pahalanya. Beda dengan buku biasa. Kalau membaca buku biasa hanya dapat ilmu. Tapi kalau membaca Al-Quran itu ada pahalanya. Oleh karena itu anak-anak kelas 5 wajib hukumnya sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bagi yang belum bisa, usahakan belajar, semangat belajarnya untuk bisa membaca Al-Quran. Karena sangat rugi kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran. Dan sangat beruntung orang yang bisa membaca Al-Quran karena sangat banyak sekali pahalanya ketika kita membaca Al-Quran. Terakhir, Al-Quran itu diturunkan terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3 ya, pada tahun 632 Masehi. Itu wahyu yang terakhir, surat yang terakhir yang turun. Baik ya. Berikutnya adalah apa saja sih kandungan isi yang terdapat dalam Al-Quran itu? Ada 5 kandungan atau isi yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah akidah. Akidah itu berisi tentang keyakinan, kepercayaan, dan keimanan. Yang kedua adalah ibadah. Di dalam Al-Quran juga ada tentang hubungan manusia dengan Allah, yaitu tentang sholat, haji, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tentang syariah. Apa itu? Tentang ajaran-ajaran dan peraturan-peraturan. Yang keempat dalam Al-Quran ada yang namanya muamalah, hubungan antara manusia dengan sesamanya, dengan manusia juga, dengan tetangga, dengan makhluk yang lainnya, binatang atau tumbuhan dan seperti itu diatur dalam Al-Quran. Yang kelima, di Al-Quran juga ada kisah-kisah, artinya cerita-cerita dari umat-umat terdahulu, dari mulai zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad atau umat setelah Nabi Muhammad, semuanya ada diceritakan dalam Al-Quran. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang nama-nama lain Al-Quran. Jadi nama Al-Quran itu ada nama lainnya. Tidak cuma Al-Quran saja, tapi ada nama-nama lainnya. Apa saja? Ada 5 dalam buku itu, silahkan dilihat halaman 23. Yang pertama adalah Alkitab, artinya buku atau kitab. Yang kedua, Al-Bayan, artinya penjelas. Yang ketiga adalah Al-Furqan, artinya pembeda. Yang keempat, Al-Zikr, artinya pengingat. Yang kelima ada Al-Asyifa, artinya obat. Itu nama-nama lain Al-Quran. Jadi kalau dikatakan Asyifa itu juga Al-Quran, Al-Zikr juga Al-Quran, Al-Furqan juga Al-Quran, Al-Bayan juga Al-Quran, Alkitab juga Al-Quran. Baik anak-anak, itu untuk materi yang kedua tentang kitab-kitab suci Allah. Ada 4, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Berikutnya seperti biasa adalah tugas dari Pak Amin. Tugasnya apa? Yang pertama, anak-anak harus wajib menghafal Asmaul Husna yang 4 tadi beserta artinya. Al-Mumit, maha mematikan, Al-Hayyu, maha hidup, Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, Al-Ahad, maha esa. Kedua, anak-anak juga wajib hafal nama-nama kitab beserta nabinya. Kitab Taurat Nabi Musa, kitab Zabur Nabi Daud, kitab Injil Nabi Isa, kitab Al-Quran Nabi Muhammad. Harus hafal semuanya. Kalau sudah di video direkam, kirim ke Pak Amin. Yang ketiga tugasnya, silakan dibuka halaman 18. Itu ada latihan soal, silahkan dikerjakan di LKS langsung. Seperti biasa, kalau sudah selesai, difoto dan dikirim ke Pak Amin. Itu ya. Baik, silahkan disimak dengan baik. Kalau kurang paham, diulang lagi videonya. Atau belum jelas, tanyakan kepada Pak Amin. Baik, mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Pak Amin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.